Hujan deras yang mengguyur Kota Malang pada Selasa petang mengakibatkan puluhan rumah warga di Kelurahan Purwantoro, Blimbing, Kota Malang terendam banjir. Genangan air setinggi 2 meter ini akibat luapan air dari sungai di Jalan Es Parman. Inilah kondisi puluhan rumah warga di Jalan Karya Barat, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang terendam banjir. Tingginya genangan air yang mencapai 2 meter ini membuat rumah warga hampir tenggelam. Bahkan seluruh perabot dalam rumah ikut terendam. Menurut warga, banjir di kawasan tersebut sering terjadi apabila Kota Malang diguyur hujan deras. Namun kali ini merupakan yang terparah karena genangan air cukup tinggi. Banjir yang terjadi di Jalan Karya Barat akibat luapan air dari sungai di Jalan Es Parman. Sedangkan pembuangan atau drainase di Jalan Karya Barat tersumbat sehingga aliran air tidak lancar dan mengenangi rumah warga. Meski rumah mereka terendam banjir, namun warga memilih untuk tidak mengungsi dan tetap tinggal di rumah mereka. Sementara untuk mengurangi genangan air yang terjadi, warga menggunakan mesin pompa air untuk membuang air ke aliran sungai. Ini sering, cuma yang baru ini yang paling parah. Biasanya tingginya seberapa, Bu? Biasanya tingginya ya, ini yang paling parah ini segini. Iya. Sedada saya, sama seleher. Oke. Tapi tadi hujannya berapa jam sih, Bu, tadi? Nggak lama kok, paling berapa ya? 1 jam paling ini ya. Mulai jam berapa, Bu? Mulai sore jam berapa ya tadi ya? 2:30 apa jam berapa ya tadi ya? Apa jam 2 ya? Ya. Bu, ini airnya dari mana ini, Bu? Ini dari jalan raya, turun, terus dari, apa ini? Ini kan saluran airnya nggak berfungsi. Makanya ini sampai begini. Memang tidak ada buangan, Bu, ya? Ada, dulu itu ada. Cuma di situ, apa, kebumpet. Nggak ada. Bu, sejauh ini tindakan Pemkot gimana, Bu? Sudah ada penanganan? Seperti belum pernah. Bu, ini kan rumah tenggelam, Bu. Harapannya apa, Iya. Bu? Yes, kalau harapannya sini ya segera diperbaiki lah. Kalau gini terus ya gimana lagi? Wong harta benda sudah hanyut semua. Bu, ini kan tenggelam. Nah, untuk sementara nanti tinggal di mana, Bu? Ya nggak tahu ya ini. Mengungsi berarti, Bu, ya? Iya, barangkali nanti. Simon Alfredo melaporkan. Pengunjung Taman Alun-Alun Kota Malang terpaksa diusir dan dihalau petugas Satpol PP Kota Malang karena memasuki area taman yang masih ditutup. Taman Alun-Alun Kota Malang hingga kini masih belum dibuka untuk umum karena adanya pemberlakuan PPKM dan Kota Malang masih berada di level 2. Sejumlah warga atau wisatawan yang memaksa masuk ke kawasan Taman Alun-Alun Kota Malang diusir petugas Satpol PP. Petugas mengusir para pengunjung ini karena Taman Alun-Alun masih tutup selama PPKM. Selain mengusir pengunjung yang ada di dalam Taman Alun-Alun, petugas Satpol PP juga menghalau warga atau pengunjung yang akan masuk ke kawasan taman. Petugas Satpol PP yang bertugas menjaga Taman Alun-Alun Kota Malang mengatakan, Taman Alun-Alun masih belum dibuka untuk umum meski status Kota Malang sudah turun ke level 2 PPKM. Petugas juga mengaku warga atau wisatawan memaksa masuk dengan menjebol pagar Taman Alun-Alun. Mereka belum mengetahui melalui media sosial dan mereka belum mengetahui juga kalau alun-alun belum disahkan sama wali kota. Mungkin kurang tahunya mereka seperti itu. Jadi kita juga sebagai Satpol PP juga mau berpikir sebagai wajar. Kita juga bekerja di sini, kita juga menjalankan pekerjaan kita, tugas kita di sini juga seperti itu. Jadi mau tidak mau memang kita harus menghimbau setiap hari kalau memang alun-alun ini belum dibuka untuk umum. Belum dibuka untuk umum ya? Ya. Kira-kira kapan itu dibuka untuk umum? Saya sendiri sebagai anggota Satpol belum mengetahuinya karena pimpinan selalu memberikan arahan terlebih dahulu kalau memang ini sudah dibuka. Surat turun pasti kita harus tahu. Oh, ini berarti belum ada surat belum tahu, ya? belum ada. Mas, nanti kalau pengunjung tetap ngotot masuk, tindakan dari petugas apa ini? Tindakan dari kami ya tetap kita selalu himbau karena alun-alun belum dibuka untuk umum, karena alun-alun belum steril. Kita juga menjaga penyebaran COVID ini seperti apa. Berarti patroli terus masih untuk menghalau pengunjung yang masuk ya? Ya banyak pro sama kontra yang kita dapat dari masyarakat. Tapi tetap aja kita sebagai Satpol, kita sebagai yang menjaga penyebaran COVID ini, penghambatan serta pengurangan agar PPKM ini berakhir juga itu butuh proses.
Mas, setiap harinya memang banyak warga yang sudah masuk ke sini atau seperti apa, Mas? Ya setiap harinya pasti ada, entah itu di libur atau hari biasa pasti ada. Berapa petugas, Mas, yang disiagakan di sini untuk menghalau pengunjung yang masuk? Untuk kita sendiri satu shift itu mungkin ada 1 regu, mungkin dibagi sebagian ada yang jaga sini, sebagian untuk patroli. Berapa orang, Mas? Kita untuk biasanya 11 atau 12 orangan. Sedangkan pengunjung yang memaksa masuk ke Taman Alun-Alun mengaku tidak mengetahui jika taman di tengah kota Malang ini masih tutup. Mereka mengaku sengaja berkunjung ke Taman Alun-Alun untuk mengisi liburan bersama keluarga maupun kerabat. Sementara untuk menghalau pengunjung agar tidak masuk ke Taman Alun-Alun selama PPKM, 1 peleton petugas Satpol PP disiagakan. Dan untuk melakukan patroli di sekitar kawasan Taman Alun-Alun. Dalam rangka jalan-jalan Jalan-jalan sendiri. Oh, sama siapa, Mas? sama kawan. Memang sengaja ke sini atau Dia sengaja ke sini. belum tahu, Mas, kalau alun-alun ini belum dibuka? Belum tahu. Belum tahu. Tadi masuk nggak dilarang petugas, Mas? Nggak dilarang. Memang nggak ada petugas atau? Nggak ada kayaknya di depan. Hanya tukang parkir. Baru kali ini ke sini atau? Baru kali ini. Kesannya seperti apa melihat alun-alun ini? Ya bagus ya. Kalau memang itu belum dibuka, memang kita harus wajib mengikuti aturan yang mereka buat itu. Karena apa? Perdanya beda-beda, tapi perdanya dikembalikan ke pemerintah daerah. Gitu. Nah, kebetulan ini garda terdepan Satpol PP-nya memang yang melakukan pelaksanaan aturan itu sendiri. Pak, Ya, memang tadi sengaja ke sini, Pak? Apa? sebenarnya saya nganter anak mau ke Universitas Brawijaya karena ini waktunya masih agak longgar, jadi saya mencoba berputar-putar ingin tahu di sekitar wilayah Brawijaya itu seperti apa gitu. Dari mana, Pak? Ini? Saya asli Bali tapi dari Tangerang. Tapi memang belum tahu, Pak, kalau alun-alun tutup. Belum tahu sama sekali. Kalau udah tahu saya mungkin nggak mungkin ngelarang. Kenapa? Saya juga bagian dari pemerintah gitu. Iya. Simon Alfredo melaporkan. Libur Maulid Nabi Muhammad SAW rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk datang berkunjung ke Kota Batu. Akibatnya jalan-jalan lebih ramai dibandingkan pada hari biasa. Tidak hanya itu, warung-warung kuliner di pinggir Jalan Raya Cangar juga ramai pengunjung. Beginilah yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Sumber Berantas Bumiaji Kota Malang menuju ke arah Cangar. Kendaraan yang melintas mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa sehingga badan jalan terlihat ramai. Walaupun tempat wisata di Kota Batu masih sangat terbatas yang dibuka, tetapi tidak menyurutkan warga untuk datang dan berkunjung ke Kota Batu karena masih banyak pilihan untuk bersantai menikmati wisata kuliner dengan harga terjangkau. Salah satunya di kawasan Sumber Berantas sampai dengan Cangar ini terdapat beberapa tempat wisata petik stroberi, petik apel maupun warung kuliner banyak dikunjungi pengendara sekedar untuk makan dan beristirahat, menikmati keindahan alam, lahan pertanian, dan suhu udara yang sejuk. Menurut salah seorang sopir angkutan umum menjelaskan, pada hari Sabtu dan Minggu atau libur nasional lainnya, dipastikan kawasan Sumber Berantas sampai Cangar akan ramai kendaraan, termasuk warung kuliner maupun stan bunga di kawasan Sidomulyo. Di sepanjang Jalan Raya Cangar, terlihat warung-warung kuliner ramai pengunjung dibandingkan hari biasa. Tidak hanya itu, kawasan Jalan Raya Sidomulyo tempat penjual bunga juga terlihat ada peningkatan kendaraan yang melintas, sehingga tidak jarang mengakibatkan arus tersendat. Warga dan pemilik usaha berharap kondisi bisa semakin membaik sehingga akan berdampak pada meningkatnya kunjungan sehingga perekonomian warga bisa ada peningkatan. Arus kendaraan mulai kelihatan meningkat, Pak, ini ya? Iya. Ini karena libur berarti, Pak, ya? Iya. Pak, berapa persen, Pak, kenaikannya kalau sampean perkirakan? Ya, sekitar 2 kali lipat hari biasa. Hari biasa, ya? Mulai jam berapa biasanya gini ramai ini, Pak? Ini mulai jam 10 sampai jam 4 biasanya. Jam 4, Pak. Yang arus dari Batu ke Batu ke Cangar, ya? Terus kalau turunnya sekitar jam 4-an. Jam 4-an, ya? Tapi jalan-jalan termasuk juga lancar, Pak, ya? Cuman agak padat aja, Pak, ya? Kalau macetnya ya itu yang di beberapa, kalau kesini agak lancar. Oh, yang di bunga-bunga itu, Pak, ya? Itu kan karena parkirannya mungkin ya nggak... Ya, kurang luas. Sudah nggak muat, ya? Tapi kalau angkutan masih agak Pak, ya? Petik apel masih sepi, ya? Terlihat ada juga, Pak, ya? Ada juga. Ya, alhamdulillah beberapa hari ini
Ada. Nambah-nambah berarti Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Masih menunggu perbaikan jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar semakin parah kerusakannya. Akibatnya pengguna jalan yang melintas harus lebih hati-hati karena kondisi jalan berlubang, bergelombang parah dan juga berkubang air hujan. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar. Jalan penghubung ini sudah mengalami kerusakan yang cukup lama dan masih menunggu perbaikan. Kerusakan jalan terlihat parah di beberapa titik, salah satunya di wilayah Sidodadi Ngantang. Jalan yang dilintasi pengguna jalan ini ramai sejak pagi sampai malam hari, baik roda 2, roda 4 maupun truk pengangkut material bangunan. Para pengguna jalan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena kondisi jalan di beberapa titik berlubang parah dan bergelombang, sehingga kendaraan berat tidak jarang mengalami gangguan pada kendaraan dan pengendara roda 2 terpeleset dan jatuh. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada kemarau jalan menjadi berdebu tebal ketika dilintasi kendaraan dan pada musim hujan berkubang air sehingga mengganggu pengguna jalan dan aktivitas warga lainnya di pinggir jalan. Di beberapa titik lubang jalan berkubang air dan kerusakan parah terlihat pada jalan menanjak, sehingga kendaraan berat seperti truk terlihat kesulitan melintas dan rawan terjadi kecelakaan. Banyak pihak berharap jalan penghubung ini segera ada perbaikan agar aktivitas pengguna jalan bisa lebih aman dan juga lancar, baik siang maupun malam hari. Ini kelihatan jalan tambah rusak aja Pak ya? Iya. Iya. Sudah Rusaknya apa perauto itu. sudah berapa lama rusaknya Pak? Sudah Tahu? Sudah lama lah sini. Iya. Baru Iya. diperbaiki. Ini berarti menghubungkan ke sana ya, ke mana? Ke Blitar ya? Iya, perbatasan Blitar ya? Sampai ke sana. Sampai sana. Rusaknya banyak Pak ya? Iya, lubang-lubang begitu. Iya. Waktu. Kalau di situ parah. Ini. Parah Pak ya? Pak itu truk-truk berat yang ke sana Pak berarti ya? Berat kok, material. Material top setiap hari Pak? Lewat? Ya, tiap hari mulai jam 3 dahulu. Pagi sampai Sore sampai jam 10. 10. Ini kan penghujan Pak ya? Iya. Mungkin kerusakannya bisa semakin parah Pak ya? Iya, belah situ. Di sebelah sana titik sudah kubangan air hujan sudah banyak ya? Kalau enggak gantian situ berbahaya. Sering perauto guling gitu. Oh sering Pak ya? Sering. Tapi kalau malam lampunya gimana? Lampu penerang jalannya ada nggak ini? Enggak ada. Nggak ada. Berarti gelap Pak ya kalau malam? Gelap ini. Pak harapan sebagai warga masyarakat ini gimana Pak? Harapannya? Ya, perbaikan itu yang punya mobil itu. Yang penting Pak ya perbaikan. Soal jalannya juga rawan. Situ. Yang Sulit. rawan situ. Iya sulit. Yang situ. Sulit melintas ya Pak ya kalau bawa muatan. Iwan Hikmawan melaporkan. Diduga mulai berkurangnya stok sawi putih di pasaran berdampak pada mulai naiknya harga komoditi sayuran jenis ini. Sebelumnya harga per kilogram di kisaran Rp800, kini naik menjadi Rp1.200 sampai Rp1.500 per kilogram untuk kualitas bagus. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian Sumber Berantas Bumiaji Batu. Sayuran jenis sawi putih atau sawi box ini harga jualnya sempat turun drastis di tingkat petani, di kisaran Rp800 per kilogram. Harga tersebut termasuk kategori harga rendah karena akan sulit untuk menutupi biaya pengeluaran, belum ditambah untuk membayar tenaga pemanenan. Menjelang penghujan, para petani mulai khawatir karena seringnya tanaman mengalami kerusakan akibat faktor cuaca, sehingga biaya pengeluaran semakin membengkak, terlebih dengan harga jual saat ini yang belum menggembirakan untuk sebagian besar jenis sayuran. Turunnya harga jual ini tentu saja merugikan banyak petani karena pengeluaran seringkali tidak kembali padahal hasil panennya baik. Kebutuhan untuk obat-obatan yang cukup besar selain tenaga kerja dan pupuk. Menurut salah seorang petani di kawasan Sumber Berantas Bumiaji Batu menjelaskan, naiknya harga jual di tingkat petani sedikit membuat petani bisa bernafas lega karena baru beberapa hari harga sawi mengalami kenaikan. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen sawi box untuk kiriman jauh, sementara di tempat lainnya masih terlihat sawi dibiarkan dan tidak dipanen, karena pada saat siap panen harga jual sedang anjlok. Para petani berharap harga sayuran bisa ada kenaikan sehingga usaha di bidang pertanian masih bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat luas, khususnya para petani. Gimana harga sayuran Pak? Rata-rata gimana? Agak meningkat dikit
tapi kalau kemarin kan sampai turun 600 sampai 500. Untuk sekarang sudah ada yang 1000, 1200. Peningkatan ini yang sawi box berapa sekarang? Kalau yang ini kan buat kiriman agak jauh, ini nyampe 1.500. Oh, kemarin sempat berapa itu di bawah 1.000 pernah Pak ya? Kemarin? Di bawah 1.000. Sekarang udah 1.200-an, 1.500 Pak ya? 1.200 sampai 1.500. Itu yang kualitasnya bagus Pak ya? Iya. Pas apalagi Pak yang turun Pak? Sayuran? Yang turun, kol juga turun. Dari berapa ke berapa? Kemarin kan ada sampai 4,5 sampai 5.000. Untuk sekarang 2,5 sampai 3.000. Turun juga itu Pak ya? Iya, turun juga. Pak berarti kalau turun gitu kenapa pasokan banyak apa gimana? Iya, lagi ada di luar daerah sini yang panen juga gitu. Oh gitu Pak ya. Jadi harganya berarti kalau harga sayur mau turun naik Pak ya? Iya, turun naik. Kalau cuman di daerah sini itu ya mahal sampai nyampe 5.000, 6.000. Tapi kalau ada yang dari luar sini ya turun sampai 500 sampai 500 Pak ya. Iya. Pak, pengaruh cuaca gimana Pak ke hasil panen gini Pak? Kalau cuaca yang kemarin agak mending, kalau tahun yang dulu itu busuk tengah. Oh, berarti kalau saat ini bagus ya cuaca termasuk? Masih lumayan. Masih lumayan Pak ya. Tapi untuk harga 1.200 sudah termasuk lumayan Pak ya? Lumayan, kalau 1.200 masih istilahnya modal masih bisa kembali modal Pak ya. Iya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. DPD MUKI Kota Malang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-7. Rabu 20 Oktober 2021 bertempat di GPDI Mundu Kota Malang. Peringatan hari ulang tahun DPD MUKI Kota Malang ke-7 dihadiri bagian Kesra Kota Malang. Kegiatan yang dilaksanakan di GPDI Mundu Kota Malang ini diawali dengan rangkaian ibadah syukur dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Pendeta Ibu Dr. Ita Lintarwati MTH. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua MUKI yang diserahkan kepada perwakilan MUKI Jawa Timur dan perwakilan Kesra Kota Malang. Kemudian disampaikan sambutan singkat oleh perwakilan Kesra Kota Malang. Acara diakhiri dengan penyerahan secara simbolis paket sembako oleh Kesra Pemkot Malang dan pembacaan doa berkat oleh Ketua MUKI. Shalom, kami dari LCC Malang, Reborn Community Church, dan kami dari Mutiara Iman mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 DPD MUKI Kota Malang. Tuhan Yesus memberkati. MUKI damai, MUKI jaya. Tim Liputan Batu TV melaporkan.